Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya kedatangan motor Mio Jet dengan keluhan minta diservis, tapi pas di gas-gas ini ada bunyi ngegerasak dari belakang. Ternyata sudah dibongkar. Ini seperti ini dalaman CVT-nya. Ini kotor, kemudian ini juga kotor. Nah, ya itu. Nah, jadi ini penyebabnya yaitu di sini di saringan ada yang lubang bocor ya, masuk sini, masuk ke sini, kemudian sini kotor saringannya, masuk ke sini. Tadi ini kotor banget, kemudian ini ada saluran di sini, masuk dan masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Ini kan posisinya di sini. Nah, sehingga menyebabkan air masuk beserta tanah jadi karat seperti itu. Nah, ini bunyi ngegerasaknya ini ditimbulkan dari kelahar yang kena oplak. Kelahar ini juga oplak dan ini juga oplak. Nah, seperti itu. Ini kelahar ini juga kena sampai oplak. Yang ini juga oplak. Nah, jadi ini solusinya harus diganti semuanya kelaharnya. Ya, kita saksikan kelanjutannya. Oke, sebelum kita mengelas, untuk mengeluarkan bearing kita mencuci gearboxnya terlebih dahulu. Ya teman-teman, ini sudah lumayan bersih ya. Kita tinggal mengelasnya saja untuk mengeluarkan bearing. Ya, kita elas bagian bearing yang besar terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ngelasnya harus kuat ya teman-teman. Ya, ketika dirasa sudah kuat, kita tinggal mengeluarkan saja bearing dari gearboxnya. Ini harus hati-hati ya teman-teman, dan juga harus diberi tenaga biar bearingnya bisa keluar. Ya, ini dia bearingnya. Ya, kita lanjut ke bearing yang selanjutnya, yaitu yang ada di depannya ya teman-teman. Kita las yang kuat juga ya. Ya, sama seperti yang tadi, ketika dirasa lasannya sudah kuat, kita tinggal mengeluarkan bearingnya saja. Ya teman-teman, ini sudah keluar ya. Oke, kita lanjutkan ke bearing yang selanjutnya, yaitu yang ada di cover atau tutup gearbox yang bagian sebelah kanan ya. Ya, kita keluarkan, harus diberi sedikit tenaga ya. Ini dia bearingnya. Alhamdulillah sudah keluar. Kita lanjut. Kita keluarkan juga bearing yang terakhir yang dielas ya teman-teman. Harus dikasih tenaga sedikit ya. Ini sudah keluar juga. Baik, setelah kita mengeluarkan bearing dari gearbox, kita selanjutnya mengeluarkan bearing dari as puli. Ya, ini kalau yang punya presan, pakai presan aja ya teman-teman. Ya, setelah kita tadi membuka semua bearing, ini sudah ada yang baru ya teman-teman. Kita bisa perbandingkan dulu antara yang lama dan yang baru.
Setelah bearing yang baru terkumpul, kita pasangkan terlebih dahulu. Kita kasih stempet, kemudian kita masukkan bearing yang besar terlebih dahulu. Kita agak tekan-tekan dulu ya teman-teman. Kita kasih sedikit dorongan menggunakan palu biar bearingnya ini bisa masuk dengan lurus dan masuk sempurna. Kita lanjut ke bearing yang selanjutnya. Jangan lupa dikasih stempet dulu ya teman-teman, atau kita kasih gemuk. Oke, kita masukkan dan kita kasih dorongan menggunakan palu sedikit-sedikit dulu ya. Nanti kita bantu menggunakan kunci T. Dan dalam pemasangan ini kita harus pastikan hati-hati, jangan sampai jebol. Ya, alhamdulillah ini kedua bearing yang berada di gearbox sudah terpasang. Ya, selanjutnya kita memasangkan bearing untuk as puli. Ini yang punya presan pakai presan ya teman-teman. Karena saya tidak punya, jadi saya menggunakan alat seadanya, yaitu menggunakan palu. Namun kita juga masangnya harus hati-hati, harus lurus. Ya, seperti itu ya teman-teman. Lanjut, kita pasangkan bearing yang ada di cover atau tutup gearbox, yang posisinya ada di sebelah kanan ya teman-teman. Ya, kedua bearing sudah terpasang semua ya teman-teman. Kita pastikan lagi ini sudah masuk semua atau belum. Sip. Selanjutnya kita pasangkan seal dari as puli. Ini yang tadi menyebabkan banyak kebocoran oli pada bagian CVT. Ya, cukup menggunakan tangan ya teman-teman, karena ini sangat mudah dan juga tidak begitu keras. Ya, ketika sudah dimasukkan sealnya, kita lap dulu bagian as pulinya dan kita kasih stempet ke lubang bearing as puli. Ya, kita masukkan yang lurus dan kita dorong menggunakan kunci T. Ini pelan-pelan ya teman-teman, dan harus posisi center atau posisi lurus. Jangan sampai bengkok, kita paksakan masuk, yang ada nanti dudukannya bisa jebol. Baik teman-teman, setelah seal dan juga bearing terpasang semua, kita melanjutkan perakitan gearbox. Namun sebelumnya kita kasih lem dulu ya teman-teman. Ini untuk memastikan biar nanti oli gardannya tidak bocor atau tidak netes. Ya, setelah kita kasih lem, kita rakit bagian gearboxnya. Jangan sampai giginya kebalik atau tertukar ya teman-teman. Dan dipastikan ini tidak dipukul menggunakan palu, tapi menggunakan tangan. Harus berbunyi klak, itu tandanya berarti sudah center dan sudah masuk semua. Oke, kita pasangkan dulu baut yang berada di sebelah kanan. Ya, kita juga memasangkan baut gearbox yang ada di dalam CVT atau sebelah kiri. Ya, kita kencangkan satu persatu, jangan sampai kencang dulu ya. Jadi kita ini mengencangkannya harus rata, jangan sampai salah satu sisi sudah kencang, satu sisinya tidak kencang. Ya, jika sudah dipastikan bautnya ini kencang dan juga seal serta packingnya rapat, kita masukkan oli gardannya. Bagian gearbox sudah selesai, kita sekarang membersihkan bagian CVT menggunakan bensin. Ya, ketika sudah dikoas pakai bensin, kita semprot terlebih dahulu
biar kotorannya agak keluar. Ya, setelah kotorannya agak keluar, kita lap biar kinclong. Ya, kita sekarang tinggal merakit bagian CVT. Kita pasangkan kampas ganda atau puli terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk mengencangkan murnya. Ini ukuran 24 ya teman-teman. Ya, ini sudah kencang dan kita pastikan berputar dengan sempurna. Sip, mantap. Selanjutnya kita pasangkan juga ini rumah roller. Setelah rumah roller dipasangkan, kita pasangkan dulu panbelnya ya. Setelah panbel terpasang, kita baru lanjut ke ring. Jadi Miojet ini menggunakan ring ya. Terus kita langsung pasang kipas atau lawan dari rumah roller. Lanjut kita pasangkan emur dan kita kencangkan dengan cara mengganjal dari rumah rollernya ya teman-teman. Ya, ini panbel posisinya kendor, jangan kaget. Ya, lanjut kita memasangkan bagian roda belakang dan kita jangan lupa untuk mengancingkan dengan mur berukuran 24. Setelah roda terpasang, kita pasangkan juga knalpot ya teman-teman, karena ketika kita membongkar gearbox itu dibongkar semua. Ya, jangan lupa untuk memasangkan mur dari leher knalpot Miojet. Ya, lanjut kita pasangkan mur dari paha rem. Ya, ini berfungsi dengan baik ya teman-teman. Ya, perhatikan itu panbel sebelum mesin dihidupkan posisinya kendor ya. Nanti ketika dihidupkan itu akan kencang sendiri. Ya, ini sudah bisa berputar, berarti ini normal. Sip, mantap. Ya, kita lanjut memasangkan cover CVT. Ya, kita masukkan bautnya dan kita kencangkan satu per satu. Ya, jangan lupa kita pasangkan juga filter dari CVT atau lebih dikenal filter dari selahan Miojet. Ya, lanjut memasangkan filter udara. Jangan lupa mengencangkan bautnya juga ya teman-teman. Ya, kita lap dulu biar tidak terlihat begitu kotor ya teman-teman. Ya, ini sudah selesai semua, tinggal kita test drive. Ya, kita lakukan test drive ya teman-teman. Tadi ini sebelum dibongkar kendalanya ngeden, kemudian ada bunyi yang begitu berisik di bagian CVT dan juga gearbox. Setelah dilakukan test drive ini, sekarang suara sudah tidak ada dan sekarang tenaga menjadi lebih responsif. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.